Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Baik anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Baik, bagus. Nah, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita mata pelajaran fikih. Kita bertemu lagi nak ya, anak soleh dan soleha. Hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu sholat sunnah pahala melimpah. Salah satunya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kemarin kita sudah bahas tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu arti sholat sunnah rawatib? Dan jenis-jenis sholat sunnah rawatib. Ini sudah kita pelajari. Nah, kita lihat sekarang. Ini arti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Dan sholat sunnah rawatib itu juga disebut yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qabliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Gitu ya. Nah, adapun sholat sunnah rawatib itu terbagi dua. Sholat sunnah rawatib mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, sholat sunnah yang kurang ditekankan pelaksanaannya. Gitu ya, anak soleh-soleha. Nah, ini kalian bisa lihat di samping. Nah, ini mulai dari 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sesudah sholat Jumat, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, ini disebut dengan sholat sunnah rawatib. Oke, kalau materi selanjutnya. Nah, ini untuk mempermudah kalian. Contoh, sholat sunnah qabliyah tadi adalah apa? Sholat sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu. Nah, kita lihat. Sholat fardu itu apa? Sholat fardu itu adalah yang disebut juga dengan sholat wajib. Yang pertama, sholat subuh. Ketika kita sholat subuh, ketika mau melaksanakan sholat subuh, maka ada sholat sunnah qabliyah. Berarti kita disarankan untuk sholat sunnah qabliyah, 2 rakaat. Tapi ketika sesudah melaksanakan sholat subuh, kita tidak ada lagi melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Ini Bapak tandai dengan X, ini Bapak tandai dengan plus. Sedangkan sholat zuhur, ada sholat sunnah qabliyahnya. Sedangkan sholat sunnah ba'diyahnya pun juga ada. Sedangkan sholat asar, ada sholat sunnah qabliyahnya, dan tidak ada sholat sunnah ba'diyahnya. Sedangkan sholat maghrib, ada sholat sunnah qabliyah, dan ada sholat sunnah ba'diyah. Dan sedangkan sholat wajib isya, ada melaksanakan sholat sunnah qabliyah, dan juga ada melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Dan ini adalah tanda-tanda yang Bapak tandain, yang warna hijau. Yang warna hijau, itu menandakan bahwa itu bagian daripada sholat sunnah rawatib. Di sini kelihatan subuh, zuhur, maghrib, isya. Nah, subuh, zuhur, maghrib, dan isya. Ini adalah sholat sunnah mu'akkad. Sedangkan ini yang disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad. Jelas sampai sini anak-anak soleh-soleha? Baik, selanjutnya. Pak, apa sih Pak hukumnya melaksanakan sholat sunnah rawatib? Namanya juga sholat sunnah. Pasti hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya bila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi kalian rugi. Karena apa?
Di situ banyak sekali letak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, Bapak ulangi lagi. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat fardu itu sama juga dengan sholat wajib, khususnya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pak, apa sih Pak niat sholat sunnah rawatib? Nah, Bapak akan contohkan. Sholat sunnah rawatib ini yang qobliyah, artinya sebelum sholat zuhur. Niat sholat rawatib, sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Usolli sunnataz zuhri raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, jelas? Bapak ulangi sekali lagi. Usolli sunnataz zuhri raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah sholat sunnah rawatib, niat sholat sunnah rawatib, qabliyah sebelum zuhur. Yang sesudah zuhurnya bagaimana Bapak? Oke, kita lihat. Niat sholat sunnah rawatib, ba'diyah, sesudah zuhur. Usolli sunnata zuhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, jelas sampai sini? Aku ulangi sekali lagi, niat salat sunnah rawatib ba'diyah sesudah melaksanakan salat zuhur. Usolli sunnata zuhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, jelas ya? Mudah-mudahan anak-anak dan soleh-soleha bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib dan bisa menghafalkan niat sholat sunnah rawatib qabliyah zuhur dan juga ba'diyah zuhur beserta sholat-sholat fardu lainnya atau sholat-sholat wajib lainnya. Selanjutnya adalah hikmah sholat sunnah rawatib. Hikmah yang dapat kita ambil dari melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah yang pertama, menyempurnakan pahala sholat fardu. Ketika kita melaksanakan sholat fardu, sholat wajib, ketika pahala belum sempurna dari kita kerjakan, maksudnya adalah pada saat kita mengerjakan masih salah-salah sholatnya. Jadi masih ada yang kurang tata caranya, dan itu akan disempurnakan pahalanya jika kita melaksanakan sholat sunnah. Baik itu qobliyah dan juga ba'diyah. Apalagi Pak keuntungannya? Dapat menghapus dosa buat kalian. Mencegah perbuatan buruk. Innas sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Karena sholat itu mencegah daripada perbuatan jahat dan juga mungkar. Perbuatan keji dan juga mungkar. Selanjutnya apa Pak? Pahalanya lebih baik daripada dunia. Jadi dikatakan orang yang terkaya di dunia itu, bukan orang yang memiliki harta yang melimpah yang banyak, tapi adalah raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Adalah orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat fardu atau sholat wajib, sholat subuh. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tersebut, maka dia seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, luar biasa kan anak saleh-salehah? Selanjutnya adalah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Akan mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau sudah mendapatkan kasih sayang Allah itu luar biasa. Dan yang terakhir adalah akan dibangunkan rumah di surga. Ayo, siapa yang mau rumahnya di surga? Kalian punya rumah memang di dunia, tapi belum tentu kalian punya rumah di surga. Bagaimana cara membangun rumah di surga? Dengan cara melaksanakan sholat sunnah rawatib. Baik, terima kasih anak soleh-soleha. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dan di pembelajaran kita selanjutnya nanti, kita akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari nantinya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak soleh dan soleha. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi